warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika, NIM 160-16078, ingin menyampaikan materi mengenai memahami format kegiatan BK. Format kegiatan BK ada beberapa. Yang pertama klasikal, yang kedua kelompok, yang ketiga individual, yang keempat lapangan, yang kelima jarak jauh, dan keenam kolaboratif. Yang pertama yaitu format klasikal. Format klasikal adalah suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien dalam satu kelas. Misalnya, jika ada suatu masalah yang timbul di dalam suatu kelas, maka seorang konselor harus berperan untuk dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dalam kelas tersebut. Namun, cara menyelesaikannya yaitu dengan cara dikumpulkan semua klien yang ada di kelas tersebut. Kemudian, didiskusikan secara bersama-sama dengan dibimbing oleh seorang konselor tersebut. Yang kedua yaitu format kelompok. Format kelompok adalah suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah klien dalam suatu kelompok melalui dinamika kelompok tersebut. Misalnya, seorang konselor mengarahkan atau membimbing klien dalam sejumlah kelompok yang ketika ada permasalahan di waktu itu, maka diselesaikan melalui secara berkelompok yang dibantu oleh seorang konselor yang profesional. Yang ketiga, format individual. Format individual adalah suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien secara perorangan. Dalam format individual ini, seorang konselor bisa memberikan masukan-masukan seperti memberikan masukan motivasi agar klien tersebut bisa mandiri. Format individual ini harus dilaksanakan secara tatap muka. Selanjutnya yaitu format lapangan. Format lapangan adalah kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar kelas atau di lapangan. Misalnya, seorang konselor itu harus berperan penting dalam mengarahkan dan membina kliennya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi kliennya ketika kliennya itu berada di luar kelas atau di luar ruangan. Selanjutnya yaitu format jarak jauh. Format jarak jauh adalah format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media dan atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik. Yang terakhir yaitu format pendekatan khusus atau kolaborasi. Format pendekatan khusus atau kolaborasi adalah format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan klien melalui pendekatan pada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan dalam penuntasan masalah tersebut. Misalnya, pelayanan seorang konselor dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seorang klien dapat dengan mudah diselesaikan oleh konselor tersebut. Itulah materi mengenai format kegiatan BK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.